Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana Singapura, sebuah negara kecil, bisa menjadi tuan rumah acara internasional besar dan menarik bintang global seperti Taylor Swift secara eksklusif di Asia Tenggara? Jawabannya terletak pada strategi visioner dan kepemimpinan yang dinamis dari Perdana Menterinya, yaitu Lee Hsien Loong. Di balik panggung konser megah dan sorotan internasional, ada cerita tentang kepemimpinan yang berani dan inovatif yang telah membawa Singapura ke depan panggung dunia. Mari kita jelajahi perjalanan Lee Hsien Loong sebagai Perdana Menteri, bagaimana beliau mengemban visi untuk negaranya, dan pelajaran kepemimpinan yang dapat kita ambil dari kepemimpinannya. Pengenalan Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong lahir pada 10 Februari 1952, adalah anak laki-laki tertua dari Perdana Menteri Singapura pertama, Lee Kuan Yew. Dengan latar belakang pendidikan yang prestisius termasuk gelar matematika dari Universitas Cambridge dan Master Administrasi Publik dari Kennedy School of Government, Harvard University, Lee telah menetapkan dasar yang kuat untuk karirnya di masa depan. Pada usia 32 tahun, Lee menjadi Brigadir Jenderal, posisi termuda dalam sejarah Singapura. Karir politiknya dimulai saat ia memasuki parlemen pada tahun 1984, dan semenjak itu spekulasi tentang dia sebagai pengganti ayahnya sebagai Perdana Menteri telah muncul. Sebagai bagian dari keluarga Lee, dia sering menghadapi tuduhan nepotisme, terutama ketika istrinya, Ho Ching, diangkat menjadi Direktur Eksekutif Temasek Holdings. Keluarga Lee bereaksi keras terhadap tuduhan ini, memenangkan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus pemfitnahan dari International Herald Tribune, Bloomberg, dan The Economist, menegaskan posisi mereka terhadap tuduhan yang tidak berdasar. Lee juga dihadapkan pada anggapan tentang tipe pemerintahannya yang dikatakan arogan dan autokratis. Sebuah rumor yang menonjol adalah insiden pada pertemuan kabinet tahun 90 di mana Lee dilaporkan berkonfrontasi secara fisik dengan anggota kabinetnya. Namun insiden tersebut dibantah oleh Goh Chok Tong, Perdana Menteri saat itu, yang menyebutkan tidak ada kebenaran pada rumor tersebut dan menggunakannya sebagai contoh anekdot untuk menegaskan kepemimpinan Lee yang sebenarnya. Kontroversi lainnya muncul pada Juli tahun 2004 ketika Lee mengunjungi Taiwan, sebuah langkah yang mengejutkan dan menciptakan kegembaran diplomatik dengan Tiongkok. Bulan berikutnya, dalam pidato rapat umum hari kemerdekaan perdananya, Lee mengkritik Taiwan atas penilaian mereka terhadap dukungan internasional untuk kemerdekaan. Ini memicu reaksi keras dari Taiwan, namun situasi dieskalasi ketika Menteri Luar Negeri Taiwan mengeluarkan permintaan maaf secara resmi atas komentar mereka terhadap Singapura. Melalui setiap kontroversi yang ada, Lee telah menunjukkan ketahanan dan komitmen terhadap prinsip-prinsipnya. Dia menanggapi tuduhan nepotisme dengan penyelesaian hukum dan mempertahankan integritas keluarganya. Sementara rumor tentang perilakunya di kabinet dibantah oleh rekan-rekannya sendiri, menunjukkan dukungan dalam lingkaran pemerintahan. Dalam diplomasi internasional, Lee berusaha menjaga hubungan yang seimbang antara Singapura dengan kedua sisi Selat Taiwan, menavigasi ketegangan dengan diplomasi dan komunikasi. Terlepas dari banyaknya isu yang hadir di dalam kepemimpinannya, saat ini Singapura telah melonjak menjadi salah satu pusat keuangan dan teknologi dunia yang dikenal dengan infrastrukturnya yang modern, pemerintahannya yang efisien, dan ekonominya yang dinamis. Prestasi beliau termasuk pembangunan infrastruktur kelas dunia, promosi inovasi teknologi, dan kebijakan luar negeri yang memperkuat posisi Singapura di panggung internasional. Salah satu bukti sukses kepemimpinan Lee adalah kemampuannya menarik acara dan bintang internasional seperti Taylor Swift ke Singapura. Ini bukan hanya tentang konser, tetapi simbol dari Singapura sebagai destinasi global yang menarik dan terdepan di Asia Tenggara. Strategi ini mencerminkan pemahaman Lee tentang pentingnya soft power dan pariwisata untuk perkembangan ekonomi dan citra sebuah negara. Mari kita belajar 4 pelajaran kepemimpinan dari Lee Hsien Loong. Yang pertama adalah visi dan inovasi. Lee Hsien Loong memprioritaskan transformasi Singapura menjadi Smart Nation, sebuah visi yang mengintegrasikan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Beliau mendorong pemerintah dan industri untuk mengadopsi solusi teknologi digital seperti pembayaran tanpa uang tunai dan sistem transportasi cerdas. Tantangannya memang melakukan transformasi besar-besaran di negara yang sudah maju. Teknologinya bukanlah tugas yang mudah. Terdapat banyak hambatan dalam mengintegrasikan
mengembangkan teknologi baru secara harmonis, memastikan akses dan kemampuan bagi semua lapisan masyarakat, serta menjaga privasi dan keamanan data. Namun, dampaknya tentunya inisiatif ini telah mengubah Singapura menjadi salah satu negara paling inovatif di dunia. Ini mencakup peningkatan efisiensi layanan publik, pemberdayaan bisnis dengan teknologi baru, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Yang kedua adalah kepemimpinan melalui sebuah ketegasan. Yang ini bisa dilihat dalam menanggapi krisis COVID-19. Lee Hsien Loong menunjukkan ketegasan melalui implementasi kebijakan circuit breaker, penguncian sementara aktivitas untuk membatasi penyebaran virus, disertai dengan komunikasi yang jelas dan empati kepada publik. Keputusan untuk menerapkan langkah-langkah ketat memang sempat menimbulkan tantangan ekonomi dan sosial. Ada kekhawatiran mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya Singapura berhasil mengelola dan mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan efektif, meminimalkan angka kematian dan secara bertahap membuka kembali ekonominya dengan pendekatan ketat dan responsif yang akhirnya mendapat pengakuan secara global. Yang ketiga adalah pemimpin yang mendorong kemitraan dan kolaborasi. Lee memperkuat hubungan diplomasi dan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan strategis dengan berbagai negara dan blok ekonomi, serta mempromosikan ASEAN sebagai platform kolaboratif regional. Menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kebutuhan untuk kerjasama internasional seperti menavigasi ketegangan geopolitik, khususnya di antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina memang tidak mudah. Namun, dalam hal ini Singapura berhasil lagi-lagi mempertahankan posisinya sebagai hub ekonomi dan keuangan global, menarik investasi asing dan memperluas akses pasar untuk bisnis lokal. Ini juga memperkuat posisi strategi Singapura di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat dan terakhir adalah pemimpin yang menjaga adaptasi dan tingkat fleksibilitas. Di sini Lee menginisiasi reformasi pendidikan yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat dan keterampilan masa depan, mempersiapkan tenaga kerja Singapura untuk adaptasi dengan perubahan pasar kerja global dan revolusi industri keempat. Mengubah sistem pendidikan yang mampan untuk lebih menekankan pada kreativitas dan keterampilan kritis dibandingkan hanya pencapaian akademis membutuhkan perubahan mindset yang signifikan di kalangan pendidik, siswa, dan orang tua. Namun, inisiatif ini menyiapkan warga Singapura untuk lebih tangguh dan kompetitif di masa depan, memastikan bahwa mereka dapat terus berkembang dalam ekonomi global yang cepat berubah. Dalam setiap pelajaran kepemimpinan ini, Lee Hsien Loong menunjukkan bagaimana kepemimpinan visioner, ketegasan, kolaborasi, adaptasi, dan fleksibilitas dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sebuah negara dan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.